Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, malaikat Raqib dan Atid mendapat julukan sebagai malaikat pencatat amal. Keduanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat setiap amal perbuatan baik dan buruknya manusia. Setiap muslim wajib mengimani keberadaan dan tugas malaikat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Malaikat Raqib dan Atid selalu mendampingi manusia. Mengutip buku Menguak Tabir Kematian oleh Argawi Kandito, dalam menjalankan tugasnya, kedua malaikat ini menggunakan korinnya yang ditempatkan ke setiap manusia. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat semua amal perbuatan jahat manusia. Dijelaskan secara tersirat dalam surat Qaf ayat 18, bahwa Raqib selalu berdampingan dengan Atid dalam menjalankan tugasnya. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan dua malaikat untuk menuliskan segala sesuatu yang dilakukan atau dikatakan oleh salah satu hambanya, satu di kanan dan yang lainnya di kiri. Kemudian ketika orang tersebut meninggal, Tuhan memerintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, biarlah kalian berdua tetap tinggal di kuburan hambaku, dan biarlah kamu mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir sampai hari kiamat, dan biarlah kamu menulis pahala untuk hambaku itu. Hadis riwayat Tobroni. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan sangat hati-hati, sehingga tidak ada satupun amalan baik dan buruk yang lolos dari catatannya. Menurut Profesor Quraish Shihab, mereka tidak ditugaskan untuk menjatuhkan vonis kepada umat manusia, melainkan hanya mencatat, semua keputusan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mufasir berpendapat bahwa malaikat Raqib dan Atid ini berada di pundak manusia, Raqib di pundak kanan dan Atid di pundak sebelah kiri. Hal ini berdasarkan dalil ayat Al-Quran dalam surat Qaf ayat 18, yang berbunyi, Ma yalfisu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Sebagai malaikat dengan gelar Kiroman Katibin, malaikat Raqib dan Atid diketahui mengawasi manusia setiap hari dengan bergiliran setiap 2 kali sehari. Pertama, pada waktu asyar dan dilanjutkan pada waktu subuh sesuai dengan sabda Rasulullah. Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asyar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Sedulur, ternyata bukan hanya malaikat Raqib dan Atid saja yang menyertai manusia setiap harinya. Dalam kitab Qatrul Ghoits, Syekh Nawawi Al-Bantani atau Mbah Nawawi Banten menyebutkan, Muhammad Al-Khalili meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang jumlah malaikat yang menyertai manusia. Beliau menjawab, ada 20 malaikat,
satu malaikat berada di sebelah kananmu. Ia memimpin malaikat yang ada di sebelah kirimu. Jika engkau berbuat kebaikan, malaikat di sebelah kananmu itu mencatatnya 10. Jika engkau berbuat keburukan, maka malaikat sebelah kiri berkata kepada yang sebelah kanan, "Apakah aku tuliskan?" Dijawab oleh yang sebelah kanan, "Tangguhkanlah selama 7 jam. Barangkali ia bertaubat. Namun jika tidak bertaubat, tuliskanlah. Semoga Allah menenangkan kita darinya." Malaikat sebelah kanan dikenal dengan malaikat Raqib, sedangkan yang sebelah kiri dikenal dengan malaikat Atid. Nabi melanjutkan, 2 malaikat lagi ada di hadapanmu dan di belakangmu. Satu malaikat yang menggenggam ubun-ubunmu. Ketika engkau tunduk kepada Allah, ia akan mengangkatmu. Ketika engkau sombong kepada Allah, ia akan merendahkanmu. 2 malaikat berada pada kedua bibirmu. Keduanya tidak sungguh-sungguh menjagamu kecuali saat engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 malaikat ada di mulutmu. Ia tidak membiarkan ular atau serangga masuk ke dalam mulutmu. 2 malaikat berada pada mata, di mana nama keduanya bernama Syuwaih. Sehingga jumlah malaikat pada setiap manusia adalah 10, yang berjaga siang 10, yang berjaga malam 10. Dengan demikian, sehari semalam jumlah seluruhnya menjadi 20 malaikat per setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedulur, semoga saja semakin mengenal para malaikat, keimanan kita kepada mereka semakin kuat, lebih dekat kepada ketaatan dan semakin jauh dari kemaksiatan. Di samping itu, kita semakin yakin dan menyadari bahwa setiap gerak-gerik kita ada yang mengawasi dan ada yang mencatatnya. Wabillahi fi sabilil haq, wa yahdi ila sirotim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.